Halo para pencinta sepak bola, selamat datang lagi di Ruang Bedah Taktik kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan salah satu pertandingan yang jujur aja bikin jantungan di Piala Dunia 2026. Beneran deh lepas sabuk pengaman kalian karena kita bakal langsung masuk ke anatomi sebuah laga klasik yang bener-bener gila. Argentina versus Tanjung Verde. Tapi sebelum kita ngomongin skema atau formasi, coba kalian lihat angka ini. 30. Ini bukan sekedar angka acak biasa ya, ini sejarah teman-teman. Di laga ini, seorang Lionel Messi resmi jadi manusia pertama di bumi yang sukses nyatet 30 penampilan di panggung Piala Dunia. Benar-benar rekor yang monumental banget dan pastinya langsung bikin atmosfer pertandingan panas sejak peluit pertama ditiup. Oke, mari kita intip menu bedah taktik kita hari ini. Kita bakal mulai dari rekor bersejarah, lanjut ke dominasi awal tim tangguh, lalu kejutan taktik kuda hitam, drama sengit babak tambahan, dan ditutup dengan pelajaran dari laga klasik ini. Kita masuk ke bagian pertama, rekor bersejarah. Selain milestone gila dari Messi tadi, di Miami Stadium ini sang arsitek Lionel Scaloni juga lagi ngerayain laga ke-100 dia mimpin timnas Argentina. Nah, kalau kita bedah profil kedua tim ini di atas kertas, wah kontras banget. Ini tuh bener-bener skenario klasik David melawan Goliat. Di satu sudut kita punya sang juara bertahan dunia, Argentina, dengan mentalitas juara dan DNA sepak bola elit mereka. Terus di sudut seberang ada Tanjung Verde, tim kuda hitam yang untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka nyicipin kerasnya fase gugur Piala Dunia. Bayangin aja pressure-nya kayak apa buat mereka. Lanjut ke bagian 2, dominasi amal tim tangguh. Di babak pertama ini, Argentina benar-benar pegang kendali penuh dan tebak siapa yang jadi konduktor utamanya? Ya, siapa lagi kalau bukan Messi. Coba kita bedah pelan-pelan proses gol pembuka di menit ke-29 ini ya. Prosesnya tuh super klinis. Awalnya ada umpan jauh yang benar-benar visioner dari Lisandro Martinez di lini belakang. Terus, nah ini bagian krusialnya, perhatiin pergerakan tanpa bola Messi. Dia lari motong persis dari bahu Dini Borges, ngancurin jebakan offside dengan sangat mulus. Terus diakhiri dengan finishing mematikan di tiang dekat yang bikin Wozniak mati kutu. Ini ngasih lihat ke kita secara brilian seberapa tajam insting predator seorang Messi. Padahal ruang tembaknya sempit banget loh. Masuk ke bagian 3, kejutan taktik kuda hitam. Di babak kedua, Tanjung Verde ngasih lihat ke dunia kalau mereka nolak buat sekedar jadi tim hore. Dan langsung ngasih kejutan. Dan boom, tepat di menit 60, keberanian Tanjung Verde kebayar lunas teman-teman. De Roy Duarte dapat peluang di sisi kanan kotak penalti dan eksekusinya sempurna. Dia lepasin tembakan keras yang lewatin kawalan Lisandro dan sukses nembus pojok kiri bawah gawang Emiliano Martinez. Di momen ini, momentum benar-benar langsung pindah tangan secara masif. Saya yakin satu stadion sempat terdiam saking kagetnya ngerasain sengatan sang kuda hitam. Biar kalian dapat gambaran seberapa kaos pertandingan ini, mari kita petakan timelinenya. Menit 29, Messi buka keran gol. Menit 60, Duarte nyamain skor dan maksa laga lanjut ke babak perpanjangan waktu. Masuk menit 92, Lisandro bikin Argentina unggul lagi. Tapi tunggu dulu, di menit 103, Cabral balas lagi dong. Gila kan? Sampai akhirnya gol penentu lahir dari sundulan Romero. Fluktuasi emosi dan tarik ulur momentum di laga ini tuh asik banget. Bener-bener menyajikan level tertinggi di sepak bola. Sekarang kita bahas bagian 4, drama sengit babak tambahan. Di fase ini, kedua tim udah main lepas. Tukar-menukar serangan persis kayak dua petinju kelas berat yang lagi adu jotos di ronde terakhir. Nah, apa yang bikin babak ini menarik banget? Baru jalan 2 menit aja, Lisandro Martinez udah ngehujam bola ke atap gawang Wozniak abis nerima pantulan cerdik dari McAllister. Waktu itu fans Argentina pasti mikir, oke, kita udah aman. Tapi, nah ini dia, perhatiin respons gila yang terjadi di menit 103. Sydney Cabral ngelepasin tendangan melengkung super spektakuler ke pojok kanan atas. Jujur aja menurut saya itu salah satu kandidat kuat buat gol terbaik turnamen ini. Lewat gol itu Tanjung Verde seakan teriak kalau mereka benar-benar menolak untuk mati. Terus gimana drama gila ini akhirnya berakhir? Lewat skema set piece saudara-saudara. Poin krusialnya ada di eksekusi klinis saat momen paling genting. Pertama, Messi ngirim sepak pojok yang sangat-sangat terukur. Kedua, Cristian Romero pinter banget lepas dari marking lawan. Dan ketiga, sundulan Romero meluncur deras.
ngebentur Dine Borges, yap, pantulannya malah jadi gol bunuh diri yang super kejam buat nasib Tanjung Verde. Tapi di sisi lain, ini ngebuktiin kalau taktik bola mati Argentina adalah penyelamat nyawa mereka di saat kritis. Kita sampai di bagian kelima, pelajaran dari laga klasik. Jadi apa sih sebenarnya makna di balik 120 menit yang nguras keringat tadi buat karakter kedua tim? Buat Tanjung Verde, kutipan ini merangkum segalanya. Ya, perjalanan mereka memang harus selesai tanpa kemenangan di turnamen ini. Tapi guys, mereka udah ngebuktiin sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka ngasih paham ke kita semua bahwa dengan struktur taktik yang solid, disiplin, plus nyali buat menyerang, tim debutan sekalipun bisa loh maksa sang juara bertahan dunia main sampai ke batas maksimal energi mereka. Sementara itu, di kubu Argentina, mereka berhasil selamat dari lubang jarum eliminasi yang sangat nyata. Kemenangan dramatis ini ngunci tiket mereka ke babak 16 besar buat nantang lawan berat lainnya, yaitu Mesir. Jelas ini kemenangan moral yang masif banget buat tim tangguh. Tapi jangan salah, laga ini juga telanjang bulat nge-expose celah kerentanan di lini pertahanan mereka, terutama waktu Mira nerima transisi serangan balik yang cepat. Ini PR besar. Nah, dari semua bedah taktik hari ini, ada satu pertanyaan menarik yang tertinggal buat kita renungkan. Apakah celah menganga di pertahanan Argentina tadi bakal jadi petaka fatal waktu mereka ngadepin kecepatan transisi Mesir nanti? Atau jangan-jangan Tanjung Verde ini baru aja bikin standar baru tentang seberapa bahayanya tim kuda hitam ngelawan raksasa sepak bola di Piala Dunia 2026? Coba kalian pikirin baik-baik ya. Oke, makasih banyak udah nongkrong di sesi analisis taktik hari ini. Sampai ketemu di bedah taktik seru berikutnya.